Bayangkan, lebih dari 1000 tahun lalu, ketika Eropa masih percaya bumi itu datar, seorang ilmuwan Muslim dari Khwarezm justru sudah menghitung keliling bumi dengan akurasi luar biasa. Namanya Al-Biruni. Pertanyaannya, kenapa nama dia jarang muncul di buku pelajaran kita, tapi nama ilmuwan Eropa yang hidup berabad-abad setelahnya lebih sering diagungkan? Biruni lahir tahun 973 di Khwarezm, wilayah Asia Tengah. Seorang polimet, menguasai astronomi, matematika, fisika, filsafat, hingga sejarah. Di usia muda, ia sudah menulis ratusan karya ilmiah. Tapi yang paling mengguncang dunia adalah caranya mengukur keliling bumi. Bukan dengan satelit, bukan dengan komputer, tapi hanya dengan gunung, bayangan, dan matematika. Di puncak gunung, Al-Biruni mengukur sudut elevasi horizon menggunakan astrolab. Dari situ ia menghitung radius bumi. Hasilnya, sekitar 6.339,6 km. Hanya meleset kurang dari 1% dari data modern NASA. Lalu, apa yang membuat ini kontroversial? Fakta bahwa penghitungan ini jauh mendahului Kopernikus dan Galileo. Padahal, di buku pelajaran sekolah, kita sering diajarkan seolah-olah Eropa yang pertama kali mencerdaskan dunia. Ironisnya, nama Al-Biruni tidak sepopuler ilmuwan Eropa. Kenapa? Ada yang bilang karena kolonialisme intelektual. Banyak karya ilmuwan Muslim diterjemahkan ke bahasa Latin, lalu dipakai oleh Eropa untuk membangun sains modern. Tapi setelah itu, nama aslinya dilupakan, bahkan dihapus. Pertanyaannya, apakah kita sengaja dibuat lupa? Apakah ada agenda sejarah yang ingin menyembunyikan kontribusi ilmuwan Muslim agar generasi berikutnya merasa inferior? Lebih kontroversial lagi, sebagian orang menganggap Al-Biruni bahkan lebih jenius daripada Galileo. Bayangkan, Galileo baru lahir 600 tahun setelahnya. Sementara Al-Biruni sudah bicara tentang rotasi bumi, bahkan memperkirakan keberadaan benua yang belum dikenal. Tapi kenapa tidak ada patung Al-Biruni di pusat kota Eropa? Kenapa Nobel tidak pernah menyinggung dia? Kenapa kita sendiri jarang mengangkat tokoh ini sebagai inspirasi anak muda Muslim? Mungkin inilah masalah besar kita hari ini. Kita lebih bangga dengan tokoh asing daripada tokoh sendiri. Padahal sejarah membuktikan, dunia pernah gemetar oleh kejernihan akal seorang Al-Biruni. Jadi, kalau hari ini ada yang bilang sains milik Barat, mungkin mereka lupa bahwa peradaban Islam pernah meletakkan fondasinya. Pertanyaannya untuk kita, apakah kita mau terus menjadi konsumen ilmu, atau mulai kembali menjadi produsen ilmu, seperti Al-Biruni 1000 tahun lalu? Kalau kamu setuju sejarah harus diluruskan, jangan lupa klik subscribe, biar makin banyak orang tahu kisah jenius Muslim yang dunia coba sembunyikan.